sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Vokal kurang tinggi. Puja dan puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan khususnya sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah. Dan semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya hormati Ustaz Syamsul yang telah mempersilakan waktu untuk saya memberikan sedikit tausiah ataupun ceramah agama. Semoga apa yang disampaikan dalam hal ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sedikit dari saya dan membahas tentang bagaimana adab terhadap Al-Quran. Sebelum kita meranjak kepada adab Al-Quran atau adab kita terhadap Al-Quran, lebih dahulu kita membahas tentang yang namanya adab. Setiap hari manusia, siapapun dia, beretika atau dia berkomunikasi kepada siapapun, berinteraksi, bersosialisasi kepada siapapun, dia harus memiliki namanya adab atau etika. Karena dengan adab itu bisa membawakan dia kepada kemaslahatan dirinya sendiri. Contoh, adab kita di saat menghadiri undangan dari presidenkah atau undangan, contoh misalkan pergi ke tempat hajatkah, bagaimana kita beradab, bagaimana kita berpakaian, apakah cocok kalau kita berpakaian atau kita beradab seperti itu atau tidak. Maka dari itu, di sini adab sangatlah penting dan diutamakan. Karena adab lebih tinggi tingkatnya daripada ilmu. Sama halnya kita berhadapan langsung dengan ayat suci Al-Quran yang merupakan firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran merupakan kitab yang suci diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu, dari kesucian kitab ini, kemuliaan Al-Quran ini, dan karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjaga adab kita, etika kita kepada Al-Quran. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah beradab kepada sesuatu hal apapun, maka insya Allah timbal baliknya akan kembali ke kita lagi, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu adab di dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang dikarang oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Sebelum kita meranjak ke adab, ada beberapa fadilah atau keutamaan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab pertama. Fi atrafi min fadilati tilawatul Qur'ani wa hamalati.
bab yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan membawanya. Maksud membawanya di sini kalau kita memegangnya, membawanya seperti apa, itu ada keutamaan. Qala Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ada beberapa penjelasan dari ayat Al-Quran tentang bagaimana fadilah, keutamaan bagi seseorang yang membaca Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, sesungguhnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, yatluna kitaballah, yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, wa anfaqu, dan mereka menafkahkan mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dari apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, yang intinya mereka mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ay yarjuna thawban indallahi labudda min husuli. Yarjuna thawban indallahi labudda min husuli. Yarjuna tijaratan lan tabur, ay yarjuna thawban indallahi labudda min husuli. Artinya mereka mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, labudda min husuli, dan itu suatu keharusan hasil dari mereka membaca Al-Quran. Kama qaddamna fi awwalit tafsir inda fadailil Quran annahu yaqulu li sahibi inna kulla tajirin min wara'i tijarati wa innakal yawma min wara'i kulli tijarah. Yang intinya adalah, kalau engkau, inti dari tafsir Ibnu Katsir ini, apabila kita membaca Al-Quran, insya Allah pada suatu hari nanti kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Thumma liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, ay liwafiyahum sawaba ma fa'aluhu wa yudha'ifahu lahum biziyadatin lam tahzur lahum. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ada timbal balik ke kitanya, itu apa? Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa yudha'ifahu lahum, dan dilipat gandakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari dalil Al-Quran yang berdasarkan dari tafsir Ibnu Katsir. Surat Fatir ayat 29. Nah, ini keterangan dari Al-Quran. Yang kedua, ada hadis warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian
Man ta'allama, siapa saja yang belajar Al-Qur'an, wa 'allama, dan juga yang mengajarkan. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi otomatis kalau kita mengajarkan Al-Qur'an kepada siapapun itu, insya Allah ganjarannya itu akan berlipat ganda dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau misalkan kita punya pengajian di rumah, ya, pengajian kecil-kecilan, Iqra lah, atau apapun lah, yang intinya pengajian khususnya dalam bidang Al-Quran, sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin kalau dalam kondisi saat ini, ya, pandemi, memang untuk sementara waktu ada istilah social distancing, yang mana harus jaga jarak, karena memang demi kemaslahatan bersama, menjaga sehat, menjaga jiwa kita dari pandemi ini, karena memang korban sudah banyak. Jadi wajar saja dan sah-sah saja kalau memang pengajian ataupun bentuk kebiasaan yang dilakukan setiap hari itu ditunda setelah pandemi hilang. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga pengajian Al-Qur'an kah, pengajian taklim kah cepat diselenggarakan dan diadakan kembali seperti biasanya. Kembali kepada Al-Qur'an. Jadi sebaik-baiknya kalian ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang belajar mendapat pahala, yang mengajarkan mendapat pahala. Yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan dari nol, dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, apabila yang diajarkannya bisa dan mampu sampai dia benar-benar bisa membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya mengalir kepada yang mengajarkan. Dengan satu syarat, asalkan ikhlas dalam mengajarkannya. Termasuk yang belajar juga mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi, atau dalam kitab Bukhari, alladzi huwa asahul kutub ba'dal Qur'an. Dan hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari, yang mana diperjelas kembali, alladzi huwa asahul kutub ba'dal Qur'an, yang mana kitab Sahih Bukhari ini ialah kitab yang paling asoh, yang paling maksudnya kitab yang memang menjadi rujukan para ulama setelah Al-Qur'an. Akan tetapi jangan lupa di saat membaca Al-Qur'an, adab harus diutamakan. Contoh salah satu adab dalam membawa Al-Qur'an. Kalau dulu saya pernah ikut musabaqah tilawatil Quran, sampai adab itu harus dijaga dan dinilai oleh para juri. Contoh dalam bawa Al-Quran. Dalam bawa Al-Quran, gak boleh yang namanya bawa Al-Quran kayak bawa tas, dijinjing begini. Itu termasuk adab. Tapi bawa Al-Quran harus di dada seperti ini. Karena bentuk kita hormat ta'zim kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang suci. Termasuk kita harus wudu sebelum memegang Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa hukum yang membolehkan tanpa wudu, itu juga ada syarat dan hal-hal yang lain yang membolehkannya. Tapi tetap pada intinya wajib kalau kita ingin memegang Al-Quran, itu harus dengan wudu, dan membawanya harus seperti ini. Nggak boleh sambil kayak bawa tas begini, nggak boleh. Tapi harus disenderkan di dada seperti ini. Intinya Al-Quran dibawa dengan rasa hormat kita kepada Al-Quran.
Nah, terus ada hal lain lagi. Pernah ada yang bertanya kepada saya, kira-kira boleh enggak kita membaca Al-Quran itu dengan langgam Jawa atau Sunda? Ini termasuk adab. Dalam Al-Quran, ulama sudah menentukan nada. Contoh nada kayak nahawankah, sobakkah, jiharkah, nahawan, sobak, jiharkah, apalagi bayati, jawabul jawab. Itu nada-nada Al-Quran yang memang sudah disesuaikan dengan panjang pendek, al-mad wal qasar, panjang pendeknya, terus sifatul hurufnya, oleh para ulama itu sudah disesuaikan. Makanya dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid dikatakan haram hukumnya untuk membaca Al-Quran dengan nada-nada yang sudah ditentukan oleh dengan selain nada yang sudah ditentukan oleh para ulama. Jadi kita harus memakai nada-nada yang tersebut, nahawan, soba, jiharka, dan yang sebagainya. Lalu bagaimana yang mereka baca Al-Quran tapi tidak bisa bernada? Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Asalkan satu, jangan sampai kita membawakan dengan nada langgam, Jawa kah, Sunda kah. Satu contoh, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak boleh, haram. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan arahan para ulama. Sekali lagi, para ulama sudah menyesuaikan nada soba dan nada Al-Quran, nada soba, jiharka, nahawan itu sudah disesuaikan dengan makhrajnya, sifatul hurufnya seperti apa, panjang pendeknya. Maka kita diharamkan untuk tidak menggunakan nada selain yang sudah ditentukan oleh para ulama. Bagaimana dengan azan? Azan gak jadi masalah. Ya, kalau azan gak jadi masalah, karena ada beberapa tempat yang azan mereka menggunakan langgam Jawa. Tapi khususnya Al-Quran, ya, bentuk kita ta'zim kepada Al-Quran yaitu cara membacanya dengan langgam-langgam yang khusus. Kalau memang tidak bisa dengan menggunakan langgam, seperti biasa aja nggak apa-apa. Maka jangan menggunakan nada-nada selainnya itu. Nah, itu adab. Membacanya juga harus ada adabnya seperti apa. Ada hadis lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Jadi ada beberapa keunggulan bagi mereka yang mahir, pinter dalam membaca Al-Quran. Mereka yang baca Al-Quran itu yang bisa, alladzi yaqra'ul Quran, mereka yang baca Al-Quran wahwa mahirun, dan dia itu pintar dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau dia mampu membaca Al-Quran lalu mampu dalam maknainya, maksudnya meresapi bacaannya tersebut plus menggunakan adab, maka insya Allah dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u, dan bagi orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'u, dan dia itu terbata-bata fihi, dalam baca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Sampai yang baru bisa baca Al-Quran pun, atau yang terbata-bata membacanya, dia mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baca terbata-bata, tapi tetap mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari wa Abul Husain
Muslim bin Hujjat bin Muslim Al-Kushairi dalam kitabnya Fi Sahihaihima. Ada lagi hadis an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ada keunggulan bagi mereka yang selalu membaca Al-Qur'an. Masalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an. Contoh perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an. Masalul utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah itu seperti apa sih, juga nggak tahu tuh. Utrujah itu mungkin buah yang rihuha thayyibun, baunya wangi, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, dan rasanya itu manis. Aromanya wangi, rasanya manis. Kalau di Indonesia itu buah apa namanya? Banyaklah ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, seperti misalkan apel kah, seperti itu. Jadi kalau intinya baunya enak, rasanya enak. Itu ya. Itu perumpamaan bagi orang yang suka baca Al-Qur'an. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya wangi, rasanya enak gitu. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamarah la riha laha ta'muha hulun. Dan contoh perumpamaan bagi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Mukmin tidak membaca Al-Qur'an. Contoh seperti kurma, la riha, wanginya kagak ada, bau kagak, wangi kagak. Gimana itu? Wa ta'muha hulun, tapi rasanya manis. Masih ada kelebihan karena orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an ya, itu seperti korma yang kagak ada wanginya tapi rasanya manis, seperti itu. Wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ada lagi yang ketiga, perumpamaan bagi orang munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Qur'an atau suka membaca Al-Qur'an. Masalur raihana, perumpamanya seperti buah raihana. Rihuha thayyibun, wanginya ada, wa ta'muha murun, tapi rasanya pahit. Buah apa kira-kira? Ya gitu dah. Banyak. Ya, wanginya ada, tapi rasanya pahit. Bagus di luar doang, di dalamnya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang suka baca Al-Qur'an. Ada lagi yang keempat, masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan bagi orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak pernah baca Al-Qur'an. Kamasil hanzalah, sepertikan buah hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murun, baunya kagak ada tapi rasanya pahit. Parah dah itu. Parah, kayak buah pare gitu lah. Level keempat parah udah itu. Yang ke level keempat udah parah. Itu seperti buah pare kalau kita contohkan ya. Baunya kagak ada tapi pahit. Seperti itu. Ya, jadi ada 4 perumpamaan bagi orang yang suka baca Al-Qur'an. Yang pertama, orang mukmin yang suka baca Al-Qur'an, dia sepertikan buah yang wangi dan juga rasanya yang enak. Yang kedua, orang mukmin yang enggak pernah atau yang jarang baca Al-Qur'an, sepertikan buah korma, enggak ada baunya tapi rasanya masih enak, masih mending. Ya. Masalul munafiqi, dan perumpamaan bagi orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, bagi orang munafik yang suka membaca Al-Qur'an, sepertikan buah raihana, rihnya kagak ada, wanginya kagak ada, bau kagak, wangi kagak, wa ta'muha murun, tapi rasanya pahit. Dan yang terakhir itu masalul munafiki, dan orang munafik yang tidak pernah baca Al-Qur'an, sepertikan buah hanzalah, yaitu
baunya kagak ada, rasanya pahit. Nah, itu contoh perumpamaan bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ada hadis lagi ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Nah, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab. Inna Allah, sungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajat kaum dengan kitab Al-Quran. Banyak mereka yang pintar dalam baca Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran, terus menghayati pembacaan Al-Quran. Kalau dalam penjelasan sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin wa yarfa'u bihi aqwaman amalu bihi. Allah mengangkat derajat mereka yang membaca Al-Qur'an sambil mengamalkannya. Wajtahadu, mereka yang berijtihad kepada Al-Qur'an, fasaru fil qimmah rafa'ahumullahu bihi. Dan itu menjadi suatu penyemangat bagi mereka. Rafa'ahumullah, maka Allah mengangkat derajat mereka. Wasaru ulama akhyarun, wasaru ulama akhyarun, dan mereka menjadi ulama. Yang menjadi ulama ini mereka yang berijtihad mengamalkan Al-Quran, beradab kepada Al-Quran. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dengan perantara Al-Quran. Tapi ada lagi wa yadau bihi akhirin, dan Allah merendahkan derajat mereka bagi siapa saja. Wa akhirin dayya'uhu wa hadu an sabili fahalaku wa saru dha'i'ina laqimata lahum li adami qiyamihim bi amrillah. Bagi mereka yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Banyak dari kita, mungkin Al-Fakir juga termasuk, kurang beradab terhadap Al-Quran. Contoh mungkin hal kecil, meletakkan Al-Quran masih di bawah misalkan, itu merupakan adab. Ataupun suka memegang Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu, itu merupakan adab. Atau ada lagi, Al-Quran dibawa seperti saya bilang tadi, dibawa udah kayak tas jinjing, udah kayak ngejinjing tas. Itu merupakan adab yang bertolak belakang dengan apa? Su'ul adab, artinya bertolak belakang dengan kebaikan. Su'ul adab terhadap sesuatu bisa balik lagi kepada kita. Karena kita suka tidak beradab kepada Al-Quran, maka Allah tidak menaikkan derajat kita walaupun kita pintar Al-Quran. Ada yang tentu ada, banyak seperti itu. Ya, maka dari itu semoga kita menjadi orang yang selalu beradab kepada Al-Quran. Berikut ada hadis an Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi ridho kepada beliau. Qala sami'tu Rasulullah, beliau Abi Amamah Al-Bahili, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u, bacalah Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, membawa syafaat di ashabi, bagi ahli-ahli Al-Qur'an. Rawahu Muslim.
Jadi kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Semoga memperbanyak membaca Al-Qur'an supaya kita mendapatkan syafaat dari Allah, mendapatkan syafaat dengan wasilah membaca Al-Qur'an. Tapi ada juga mereka yang membaca Al-Qur'an dengan asal-asalan, malah Al-Qur'an yang melaknatnya seperti itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an asal-asalan, tajwid nggak dipakai, panjang pendek nggak dipakai, makhrajnya asal-asalan, maka Al-Qur'an itu pun akan bisa melaknat kepada pembaca yang tidak beradab kepada Al-Qur'an. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasul untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an plus dengan adabnya dan ilmunya. Mungkin sekian dari pembahasan At-Tibyan ini. Sebenarnya masih banyak yang dibahas. Insya Allah berlanjut nanti. Dan insya Allah kalau memang ini berlanjut, saya akan istiqomahkan kitab ini, yaitu kitab At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran. Dan semoga kita termasuk dari golongan orang yang beradab kepada Al-Quran, dan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.